di situ. Kalau kita lihat ini, saya mengajak teman-teman untuk menggunakan logika ya teman-teman. Ini nggak mistis-mistisan lah, logika aja ya teman-teman. Secara mana batunya ya? Batu-batu ya. Ada nggak teman-teman? Ada nggak batu-batu ya? Nah itu kok di situ ada batu. Itu datangnya gimana ya? Ini ya. Nah ini batu gajah terdengar erupsi Merapi tahun itu ya. Ini ada kisah mistik di baliknya seperti itu teman-teman. Ya teman-teman boleh percaya boleh tidak ya, tidak ada paksaan, tidak ada. Oke, selamat datang, salam jumpa kembali teman-temanku, saudaraku, sobatku terbaik, terkasih. Selamat berjumpa di channel ini ya, channel jalan-jalan kita. Bagi yang sudah sering bergabung, saya ucapkan selamat bergabung lagi. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan kalau ingin tahu apa kegiatan video channel ini bisa subscribe ya. Dan tentunya kegiatan channel ini seru ya teman-teman ya nantinya, karena kita akan mengeksplor wilayah ya, wilayah lokasi di Jogja ya, nanti bisa di luar kota, meliputi apa, kuliner, tempat wisata ya, kemudian jalan-jalan di kota ya, pokoknya seru teman-teman. Pokoknya jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Ini posisi di mana Mimin? Oh, posisi saya ya, posisi saya sekarang berada di lereng Merapi teman-teman ya, tepatnya di Kecamatan Cangkringan teman-teman. Untuk dusunnya itu kita baru melewati tadi, namanya Watu Adeg. Kita mau menuju kemana ini Min? Kita akan menuju ke penahan lahar atau pengalir lahar, saluran lahar ya, atau untuk nama ilmiahnya itu sabu. Nama apanya ya, itu Sabo ya. Karena Sabonya itu terletak di daerah Bronggang, maka dinamakan Sabo Bronggang teman-teman, dinamakan Sabo Bronggang. Mungkin sudah banyak yang meliput ya Sabo Bronggang, tapi enggak apa-apa, kita sambil jalan-jalan kita ke sana, nanti teman-teman bisa melihat sendiri ya. Merapi ini untuk wisata lavanya sebenarnya banyak ya. Kemudian teman-teman juga harus tahu ya, untuk banyak cerita-cerita yang beredar ya, bahwa banyak sekali unsur mistis ketika terjadi letusan Gunung Merapi. Kalau sepengetahuan Mimin, iya memang demikian. Cuma kalau Mimin hanya mendengar ceritanya saja ya, tidak mengalami hal-hal itu. Seperti halnya untuk Sabo Bronggang ini teman-teman ya. Nanti ada sebuah batu di tengah jalan di Sabo Bronggang itu yang juga mempunyai kisah mistis ya. Tentunya nanti kita akan bahas singkat aja ya. Begitu teman-teman, yuk pantau terus videonya ya sampai selesai ya teman-teman ya. Makasih. Jadi dulu pada waktu Gunung Merapi
yang terletak di utara Jogja itu meletus ya, atau istilahnya itu erupsi gitu. Itu jangkauan letusannya pada waktu tahun 2010 itu lumayan jauh teman-teman, mencapai daerah ini. Padahal daerah sini itu cukup jauh, tapi tidak tahu bagaimana, mungkin karena lama tidak meletus atau gimana, sehingga tekanan yang ada di dalam perut Merapi pada tahun 2010 itu sangat besar sekali. Jadi lontaran materialnya sungguh sangat luar biasa ya, mencapai daerah sini dan mengalir melalui Sabu tadi teman-teman, yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Jadi aliran lava ya, dan awan panas terutama ya, di sini yang gerakannya cepat sekali itu sebenarnya adalah awan panas. Jadi awan panas yang mengiringi guguran material itu kecepatannya konon seperti pesawat jet teman-teman, sehingga jarak dari utara menuju ke sini yang kalau tidak salah 9 kilo ya, atau 12 kilo sampai sini, itu hanya dicapai dalam waktu hanya beberapa menit teman-teman. Bayangkan itu, dengan suara yang menderu-deru, mendesing-desing pada waktu itu. Dan ini daerah yang saya lewati ya, yang di sebelah kiri kita ini, nah ini termasuk juga yang terkena material ya. Itu bisa teman-teman lihat di sini, material pasir-pasirnya tidak sampai sini pada waktu itu. Nah itu teman-teman bisa lihat, ini batunya ya teman-teman. Kita lurus saja dulu, untuk melihat luasnya ya teman-teman. Min itu kok kayak bisa dinaiki? Iya bisa, nanti kita naik tapi sebentar aja ya, karena kalau lama-lama juga nggak enak, itu juga nggak rekomendasi untuk naik. Nah kemudian apa yang terjadi? Material itu mengalir turun melalui Sabu ini teman-teman ya. Tetapi ya begitulah, karena namanya juga material gunung, jumlahnya tentunya juga banyak sekali, suhunya yo tinggi sekali begitu. Akhirnya ya membawa dampak kerusakan bagi lingkungan sekitar. Nah ini kita di timur Sabunya ya teman, supaya teman-teman bisa tahu luasnya seberapa itu Sabu Boboto. Ini kita di sini. Nah pada waktu itu rumah-rumah di sini sudah ditinggalkan penghuninya teman-teman. Dihimbau oleh pemerintah pada waktu itu segera mengidul, ke selatan, ke arah selatan. Nah ini ada makam salah satu tokoh keraton ya teman-teman ya, namanya Adipati Jayaningrat. Bisa dilihat untuk sejarah beliau. Oke, ini kita belum menghabiskan keseluruhan. Tadi kita udah lewat dari arah barat ya, kemudian kita ke timur, sekarang kita ini ke utara. Kita di sebelah timurnya Sabu, tetapi kita mengarah ke utara untuk mengetahui luas Sabunya ya, panjangnya. Nah ini sekali lagi Mimin juga mengingatkan kepada teman-teman semua, apabila berkendaraan untuk melengkapi diri dengan peralatan keselamatan, dan juga selalu menjaga tingkah laku dan perilaku berkendara ya, karena menjaga keselamatan wajib bagi diri kita untuk keselamatan diri dan juga orang lain. Itu teman-teman. Nah ini sepertinya Sabunya sudah selesai ya sampai di sini nih. Kalau kita lihat ke sebelah kiri itu, sebelah kiri ini, atau masih ya, oh masih teman-teman, oh itu masih sampai situ ternyata ya. Teman-teman bisa melihat tuh ada awas lah, ada naik, teman-teman bisa melihat di, nah itu masih perpanjangan Sabu ya. Itu berarti kita ke utara lagi, wong masih di utara lagi. Sampai seberapa panjangnya?
Oh lah ini teman-teman ya, di sini ya ini sapunya ini sampai sini. Ini sapunya ternyata sampai di sini. Ya, ini ya. Sampai di sini. Nah, ini kita ke situ aja langsung ya. Itu bisa dilihat tadi kita dari sana ya, dari sana. Sekarang kita di sini. Ini betapa ya upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat seperti ini, teman-teman. Bukan berarti melawan kekuatan alam, tidak, tetapi mensiasati atau mencegah kerusakan dan akibat yang lebih parah ya mungkin ya ketika terjadi bencana alam. Kita lanjut lagi. Sampai di sini teman-teman. Nah ini tuh pada jalannya ya Pak. Lain kali akan kita explore ya. Luar biasa ya. Sehingga selalu saja kita harus memiliki perhatian ya kepada alam ya, menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian hutan. Sehingga tentu saja dengan menjaga semua kelestarian itu secara tidak langsung menjalin hubungan ya, hubungan spiritual mungkin ya. Dengan alam, kita menyayangi alam, maka alam pun akan senantiasa menyayangi kita, teman-teman. Itu ya. Kita balik aja ya teman-teman ya. Kalau melanjutkan nanti kita muter lewat desa lagi nanti. Lain kali aja nanti kita explore. Makanya jangan bosan dengan channel ini ya. Kita akan menelusuri yang mungkin channel lain enggak gitu. Tuh tadi bisa dilihat ya. Besarnya seperti ini saja ya masih kerepotan untuk menanggulangi kekuatan alam ya teman-teman. Yang jadi pertanyaan kan seberapa hebat kekuatan alam itu, kan begitu ya teman-teman. Nah itu kalau kita lihat, misal saya berdiri di tengah tadi akan kecil banget ya, betapa besarnya itu ya bangunan tadi sebenarnya. Itu saja masih kerepotan ya, ibaratnya itu kerepotan. Itu teman-teman. Sekali lagi saya ulangi ya teman-teman, kita balik kanan saja, karena kalau kita terus tadi nanti melewati muter lagi begitu, jadi nanti malah jadi kayak komedi putar ya. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe supaya bisa ikut petualangan seru dari channel ini ya. Iya, Maimin itu selalu berkeliling-keliling teman-teman. Berkeliling kemana, berkeliling kemana. Sementara belum keluar negeri ya, karena subscribernya masih dikit. Oh ya, bagi teman-teman yang mau menginformasikan informasi video ini, boleh di-share ya, atau kalau suka silahkan di-like gitu. Terima kasih semuanya ya. Kita kembali lagi, kita akan mendekati batu tadi ya teman-teman ya. Akan mendekati batu tadi. Batu yang konon kabarnya keberadaannya itu mendadak ada di situ gitu. Tidak tahu karena tidak ada yang tahu, atau makjeling begitu ada di situ, tidak tahu. Konon kabarnya
tiba-tiba sudah ada di situ. Kalau kita lihat ini, saya mengajak teman-teman untuk menggunakan logika ya teman-teman. Ini nggak mistis-mistisan lah, logika aja ya teman-teman. Dengan seperti itu kemudian teman-teman lihat ya, ada nggak batu tuh di bawah? Nggak ada ya, nggak ada apa, nggak ada apa. Lah kok itu ada batu satu di situ, itu terus gimana teman-teman? Itu rombongan teman-temannya yang lain itu lewat mana teman-teman? Itu secara logika saja, logikanya begitu ya. Ya, nggak usah mistis-mistisan nih teman-teman, lihat itu secara, oh mana batunya ya, batu-batu ya, ada nggak teman-teman? Ada nggak batu-batu ya? Lah itu kok di situ ada batu itu datangnya gimana ya? Gitu saja, lewat mana, caranya bagaimana, konon demikian. Dan ketika ada pemugaran atau mungkin penataan atau bagaimana, ini konon loh ya, konon nggak mau dipindah ya, jadi alat yang memindahkannya selalu tidak mampu. Sesuai janji saya tadi ya teman-teman, saudaraku, temanku, sahabatku semua, kita mendekati ini ya, nah, ini Batu Gajah terdengar erupsi Merapi kalau itu ya. Ini ada kisah mistik di baliknya seperti itu teman-teman. Ya teman-teman boleh percaya boleh tidak ya, tidak ada paksaan, tidak ada. Itu kisah dari batu ini seperti itu. Lumayan besar ini teman-teman ya, karena memang asalnya dari Merapi sana ya. Padahal jaraknya jauh sekali, ini bagaimana sampai di sininya, sedangkan di sekitarnya sama sekali tidak ada batu-batuan ya yang datang gitu. Dia sendiri mungkin ya, ini kurang paham juga Mimin nih ya, yang tahu yang paham tuh orang sekitar sini tentunya ya. Ini batunya, fenomena alam begitu aja ya. Kalau dilihat dari sudut pandang sini untuk Sapo Bronggang ini terlihat seperti itu teman-teman. Jadi aliran dari arah sana itu akan ke sana ya. Setelah dipecah bir gitu di situ, kemudian ke sana menjadi aliran wajar ya. Harapannya demikian, seperti itu. Itu teman-teman. Oke, mungkin demikian dulu teman-teman video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu memantau perkembangan video dan channel ini ya. Mimin selalu mendoakan teman-teman agar selalu sehat dan bahagia. Dari Watu Gajah Sapo Bronggang, Mimin mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, Mimin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.